Hai, perkenalkan nama saya Andri Wijaya dari kelas 10 MIA 2. Saya akan menceritakan sedikit tentang presiden kita yang kelima. Selamat menonton. Bernama lengkap dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau akrab disapa Megawati Soekarno Putri. Lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947. Mengenai profil dan biografinya, Megawati adalah putri sulung anak kedua dari Presiden RI pertama, yang juga proklamator, Ir Soekarno. Ibunya Fatmawati Soekarno. Kehidupan masa kecil Megawati dilewatkan di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, Megawati sudah lincah dan suka main bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu negara yang berkunjung di istana. Wanita bernama lengkap Dia Permata Megawati Soekarno Putri ini memulai pendidikan dari SD hingga SMA di perguruan Cikini, Jakarta. Sementara ia pernah belajar di dua universitas, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung dari tahun 1965 hingga 1967, namun tidak menyelesaikannya. Megawati juga menimba ilmu di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, namun tidak menyelesaikan kuliahnya. Dalam biografi Megawati Soekarno Putri diketahui bahwa Megawati pada awalnya menikah dengan pilot Letnan 1 Penerbangan TNI Angkatan Udara bernama Surindro Soedjarso dan dikaruniai dua anak lelaki bernama Muhammad Prananda dan Muhammad Rizky Pratama. Pada suatu tugas militer tahun 1970 di kawasan Indonesia Timur, pilot Surindro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Pencarian ketika itu dilakukan, namun tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya Surindro Soedjarso dinyatakan meninggal dunia. Derita tiada tara dialami oleh Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, sementara anaknya masih kecil dan bayi, namun derita itu berkepanjangan ia alami. 3 tahun kemudian, Mega menikah lagi dengan pria bernama Taufik Kemas, asal Ogan Kemiring Ulun, Palembang. Kemudian, keluarganya bertambah bahagia dan dikaruniai seorang putri, Puan Maharani. Kendati lahir di keluarga politisi jempulan, Mbak Mega, panggilan akrab para pendukungnya, tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah satu calon legislatif dari daerah pemilih Jawa Tengah untuk mendongkrak suara. Masuknya Megawati ke kancah politik berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, namun tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih kembali sebagai ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Tapi kehadiran Mega di gedung DPR MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, beliau pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka beliau memilih lebih banyak melakukan lobby politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobby politiknya yang silent operation itu secara langsung atau tidak langsung telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993, dia terpilih menjadi ketua umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu. Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Kongres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah pendukung Budi Harjanto menggantikan Surjadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres luar biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Harjanto, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terus berjuang, PDI pun menjadi dua, yakni PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Surjadi. Masa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega, tetapi pemerintah mengakui Surjadi sebagai ketua umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pemimpin Mega tidak bisa ikut pemilu 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang,
PDI Mega berubah menjadi nama PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan pemilu 1999 dengan meraih lebih 30% suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibandingkan kandidat partai lain. Tetapi ternyata pada sidang umum MPR RI pada tahun 1999, Megawati kalah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat. Megawati Soekarno Putri kala itu akhirnya menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Tetapi posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari 2 tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001, anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI kelima, menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Namun beliau gagal untuk menjadi kembali presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono, yang akhirnya menjadi presiden ke-6. Saat ini Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Sekian biografi singkat tentang Presiden Indonesia kelima. Kalau ada salah kata, minta maaf. Terima kasih.